Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, pada 24 jam terakhir, cryptocurrency market naik tipis 0,18%. Ya bisa dibilang tetap di area situ sih ya. Dan market cap-nya ada di 2,74 triliun US dollars. Kalau kita lihat, Bitcoin merah, tetapi altcoins yang lain cenderung hijau. Dan hijaunya ya tentu ya, jauh lebih besar daripada Bitcoin. Kenapa? Karena kita lihat sekarang sedang downtrend nih ya, si Bitcoin dominance-nya sedang downtrend. Jadi seperti yang gue sudah bahas di sebelum-sebelumnya, apabila Bitcoin dominance turun, ada kecenderungan altcoins akan performa lebih baik karena uangnya pindah dari Bitcoin, banyak yang take profits pindah ke altcoins ya. Jadi seperti itu. Itu dia pentingnya kita mengerti Bitcoin dominance. Dan mumpung kita lagi ngomong soal Bitcoin dominance, itu kan berurusan juga terhadap knowledge kita di dunia cryptocurrencies. Jadi gue ingin tekankan bahwa yang gue lakukan setiap hari di DCWT ini bukan memberikan sinyal ya. Tujuan DCWT ini adalah membiasakan diri kalian, para subscriber gue, untuk bisa membaca chart. Jadi, end goal-nya adalah kalian bisa membuat SOP sendiri karena sudah biasa melihat chart dan bisa eksekusi dengan sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa gue jualan sinyal di sini ya. Karena gini loh, emang sih adalah sedikit banget ada yang komen. Ada yang komen bahwa bilang kayak, wah sekarang banyak youtuber atau crypto influencer tuh main rekomen aja waktu naik, udah gitu pas turun nanti udahnya ya udah bukan salah kita. Jadi kesannya kayak, oh lu salah kasih sinyal. Dan gini loh, lucunya, ironisnya dia komen itu di tempat gua membahas tapering, dimana justru gua membahas mengenai resiko tapering gitu ya. Jadi ya kadang-kadang konyol. Tapi di waktu bersamaan, ini justru waktu yang bagus untuk gua mengingatkan bahwa lu di sini bukan untuk cari sinyal ya. Di Crypto Indonesia, tujuan lu adalah untuk belajar supaya lu bisa bikin SOP sendiri, supaya lu tahu kapan belinya dengan sendiri gitu ya, bukan disuapin gitu ya. Dan yang lucunya lagi satu, koin-koin yang gue bahas di video itu justru semua udah profit dari pertama kali gue bahas gitu ya. Dan ya seperti yang kalian tahu kalau udah ngikutin DCWT dari dulu, gue bahas Solana itu waktu sub $100. Gue mulai bahas itu dari dia waktu $80 something. Jauh sebelum dia masuk top 10 crypto. Gue bahas lagi Apex. Apex waktu itu masih berapa puluh, sekarang udah belasan gitu loh. Kalau nggak salah tuh Apex masih gue bahas sekitar 20 atau $30. Sekarang udah ya basically sekarang all time high baru ya tadi tuh kalau nggak salah. Jadi sekitar 60-an mungkin ya. Jadi gini, intinya adalah it's not a financial advice. Gitu. Ini adalah edukasi. Itu seperti yang gue ngomong berkali-kali, it's an education. Dan the end game-nya adalah lu bisa baca sendiri. Gitu. Dan yang lucu lagi satu, gue nggak pernah rekomend meme coins ya. Dan ya seperti yang kalian tahu, meme coins gue cenderung nggak terlalu suka. Itu kenapa? Karena ya orang lose money kebanyakan di situ ya. Nah, ngomongin soal lose money, ya kita lihat BUFF Dogecoin ya. Waktu itu bahas masih di 0,00008 something. Sekarang udah turun lagi 0,00005 ya, berarti ya turun terus. Nah, jadi gini, BUFF Dogecoin ini menurut gua aneh adalah karena kenapa? Coba gini, lu kebayang gak? Tim dev tiba-tiba narik liquidity tanpa ngumumin apapun. Loh, bro, kan udah dia klarifikasi. Ah, itu dia, klarifikasi. Artinya apa? Dia ketahuan narik liquidity baru klarifikasi. Iya nggak? Bener nggak? Kalau dia udah umumkan dari awal bahwa tenang ya, jangan panik, kita mau tarik liquidity dulu untuk bayar ini, itu. Ya itu mungkin akan gak separah ini turunnya. Tapi arguably, itu menurut gue rada konyol. Karena kenapa? Lu lihat project lain ada yang tarik liquidity? Setahu gue kalau project-project jelas nggak ada loh. Gue nggak pernah denger berita Gavin Wood menarik liquidity atau Charles Hoskinson menarik liquidity dari exchange tertentu. No, gue nggak pernah dengar. Karena kenapa? Mereka udah planning dengan baik semuanya. Dia udah planning semua untuk dana listing, dana ini, dana itu, semuanya sudah dia pikirkan. Nah, kalau sampai mereka tarik dana tiba-tiba, ya menurut gue sangat aneh gitu ya. Dan ya balik lagi, menurut gue dunia cryptocurrency itu lu harus sangat skeptis. Gak bisa lu, oh gue percaya aja, lu akan jadi makanan para whales, makanan para scammers dan lain-lain gitu ya. Jadi gini, kita bisa lihat bahwa dia turun terus. Dan kenapa gue bikin video? Gue bikin video ini untuk para subscriber gue. Karena kenapa? Kalau lu lihat di tempat-tempat lain ya, gue nggak sebut siapa, di tempat-tempat lain, itu mereka malah bilang, ayo buy the dip, BUFF Doge akan mengubah dunia, akan mengubah ini, akan mengubah itu. Fundamental BUFF Doge apa? Teknologi yang baru yang dia bisa berikan ke dunia cryptocurrency itu apa? Gitu loh. Gak ada kan?
Buff Doge ini untuk ngepam-pam saja gitu loh. It's a meme coin untuk ya basically orang berspekulasi lagi seperti Doge dulu. Ya bahkan namanya aja Buff Doge coin gitu kan ya. Jadi makanya kenapa gue bikin video itu untuk supaya para subscriber gue dan para orang-orang yang kasihan gitu yang masih baru, jangan salah mereka beli gitu di sini. Karena yang lihat akhirnya turun terus kan gitu loh. Dan jangan salah, ini masih ada kemungkinan kok kepam lagi dan turun lagi, kepam dan keturun. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue udah lihat berkali-kali yang seperti ini gitu ya. Di cycle ini maupun cycle-cycle sebelumnya 2016, 2017 dan seterusnya. Cuma beda aja kata-katanya. Yang ini sekarang meme coins. Dulu ICO, apa namanya? Wah, pre-ICO bla bla bla. Ya, gini lah guys. Pokoknya apa? Selalu berpikir secara logis gitu ya. Make sense atau enggak. Gitu ya. Dan satu lagi, gue ingatkan, untuk kalian membuat cryptocurrency itu sangat mudah. Lu tinggal cari ke YouTube, how to make a cryptocurrency. Itu gampang banget. Jadi gini, cryptocurrency itu satu industri yang luar biasa. Tapi di waktu bersamaan pun ini sangat abu-abu. Banyak koin yang gak jelas, banyak koin abu-abu yang tujuannya hanya untuk nge-scam kita saja. Gitu loh ya. Dan apa namanya, ini sudah terjadi berulang-ulang kali gitu loh. Tapi lucunya manusia itu punya apa ya, sepertinya short term memory untuk para scam seperti ini gitu. Saat sudah hilang ya sudah, hilang sudah. Gue yakin lebih dari setengah orang-orang yang nonton video ini nggak tahu BitConnect. Padahal di 2016, 2017 itu beritanya luar biasa besar. Itu scam kripto yang luar biasa. Tapi sekarang rata-rata orang bahkan nggak tahu apa itu BitConnect. Gitu. Jadi ya ingat, selalu berpikir objektif, selalu berpikir logis. Oke, dan berita bagus untuk para Polkadot hodlers ya, di mana kita bisa lihat Binance mensupport para chain slot auction. Artinya apa? Polkadot yang lu punya di wallet Binance lu bisa lu pakai untuk slot auction. Nah, seperti yang lu belum tahu, kalau lu belum tahu seperti apa cara kerjanya, lu bisa klik di video Polkadot gua di mana gua membahas lebih detail apa itu para chain slot auction. Ini kita bikin super simpelnya. Simpelnya adalah lu bisa menjadi early investors dalam project-project baru di Polkadot gitu ya. Walaupun itu very simplified ya. Kalau mau lebih jelas lu lihat video gue sebelumnya. Dan di sini lu bisa lakuin di dalam Binance tanpa lu harus pindahin ke yang natively mereka lah gitu kesannya ya. Jadi it's very good for Polkadot. Dan kalau gue lihat juga sepertinya berpengaruh juga terhadap ke harga Polkadot ya. Harganya semakin naik. Berarti kenapa ya? Demand-nya semakin tinggi untuk orang membeli Polkadot. Karena gini, bukan hanya sekedar Polkadot yang bisa naik, tapi banyak orang juga yang beli Polkadot supaya bisa invest atau bisa ya dalam tanda kutip early invest di dalam project-project Polkadot yang baru. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat dia rally ya. Ini sekalian kita masuk TA-nya aja ya. Jadi dia kemarin mantul di MA20 di 1 November. Dan sekarang kita lihat momentumnya terus naik dan ya new all time high lagi ya. Sebenarnya ini new all time high lagi. Which is really cool. Dan ya seperti yang gue bilang, gue Polkadot tuh gue udah invest dari awal-awal banget. Dari awal ya, ya nggak ekstrim awal sih. Bisa dibilang awal tahun gue udah mulai ada exposure ke Polkadot gitu ya. Dan kalau kita lihat juga pertanyaan yang paling klasik adalah, Bang, beli di mana? Nah, ini gue jelasin harus lu dengar baik-baik ya gini ya. Ini di sini gue bukan kasih sinyal ya. Gue di sini ngasih lihat apa? Pantulan di mana support-support terdekat. Saat gue bilang MA20 yang ini, MA50 yang ini, harganya lu bisa lihat di mana? Di sini. Gitu ya. Jadi ingat untuk selalu belajar gitu ya. Jadi terdekat lu bisa aja beli di $49. Tapi $49 berarti ya dihitungnya apa? High risk banget nggak sih? Ya lumayan. Karena MA20 jauh di sini ya. Lihat jauh dengan posisi sekarang. Sebentar, nggak klik. Cukup jauh ya, belasan persen. Kalau lu sampai beli di MA20 di 4 hourly chart, berarti ya lu harus siap dengan ada kemungkinan drawdown sampai belasan persen. Gitu. Nah, kalau lo yang mau lebih medium risk gimana? Ya jangan beli di 20, beli di 50. Nah 50 di mana? Di $45 lebih 45 sen. Gitu ya. Jadi buat kalian yang lebih agresif bisa di $20. Buat kalian yang lebih konservatif bisa aja beli di $45. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Dan gue ingatkan sekali lagi, it's not a financial advice. Ini edukasi. Gue berharap dengan kalian melihat seperti ini, terbiasa dengan chart, kalian akan mulai terbiasa kok. Oh ya udah MA20 mah di sini gampang, gue ngerti. Dan kalau gue lihat di grup tele, semakin banyak yang mengerti dan semakin banyak yang oke, benar ya bro, berarti di sini ya. Mereka konfirmasi, that's good, itu yang gue pengen. Gitu ya. Jadi gue nggak jual sinyal ya. Awas loh.
Dan selanjutnya kembali lagi Emin Gunsirer dengan investment fund yang very sweet ya. Dulu Avalanche Rush, sekarang Blizzard. Dan ya well, kita let the price talk lah ya, kita lihat. Kita lihat sendiri apa yang terjadi dengan Apex. Boom! Naik ya. Ternyata gue salah ya, gue ngomong Apex 60-an, ternyata udah 70-an something, bahkan udah sempat 80 tadi ya. $80 ya. Well, ya selamat bagi kalian yang sudah akumulasi daerah sini ya. Gue udah bahas dari berapa lalu ya, dari berapa DCWT lalu ya. Buy di daerah sini, buy daerah sini. Well ya, congratulations, kalian sudah profit ya. Nah sekarang kita bisa lihat bahwa Avalanche, bukan Rush ya, ini Blizzard. Itu kerjanya mungkin kurang lebih mirip seperti si Avalanche Rush ya. Kasarnya seperti itu, walaupun pembagiannya sedikit berbeda ya. Dimana kalau kita lihat, ya intinya adalah si Avalanche ini memberikan insentif bagi para developers untuk membuat project-project di dalam Avalanche Network gitu. Dan ya kita lihat sendiri gitu, ujung-ujungnya naik ke harga. Kenapa? Development equals ya ini equals price gitu, price action. Gitu. Jadi ya bedakan pump karena tanpa fundamental yang jelas sama pump karena ada development yang jelas, ada insentif yang diberikan oleh para developers untuk para ya ini gitu, untuk para orang-orang yang ingin membuat dApps dan lain-lain di dalam infrastruktur mereka gitu ya. Kita lihat Avex, gimana nih? Beli nggak bang? Tunggu dulu lagi lalu, jangan beli di resisten. Kan gue sering bahas, jangan beli di resisten. Resisten itu apa? Bisa Bollinger Band, bisa juga resisten Fibo dan lain-lain. Beli di mana? Beli di support. Support di mana? Kita lihat dulu di daily ya. Di daily kita bisa lihat bahwa dia sekarang sangat jauh dengan MA20 dan 50. Lumayan overheated ya. Kita lihat di weekly juga. Ya, kalau di weekly not that overheated karena sudah semakin terbuka. Tapi still, menurut gua risk rewardnya belum terlalu menarik kalau lu beli di daerah sini. Jadi kalau buat lu yang ultra konservatif, bisa aja lu tunggu saat MA20 mendekati harga sini dan lu beli di pantulan. Ya, tapi ada kemungkinan bisa aja tertinggal MA20-nya. Sama seperti Solana kemarin ya. Gua udah buy limit, sayangnya nggak kena. Dan Solana sekarang terbang gitu ya. Jadi itu balik. Teknik analisis adalah lu mencari balance di mana lu mendapatkan harganya itu sendiri yang bagus, tapi lu nggak beli di daerah yang masih kemungkinan terjadi koreksi gitu ya. Nah, jadi di mana nih bro? Di mana? Kalau paling cepat ya, seperti biasa paling cepat di MA20 di 4 hourly chart, yaitu sekarang ada di $68 lebih 11 sen. Jadi itu buat yang agresif di daerah situ. Buat kalian yang lebih konservatif atau ultra konservatif ya bisa tunggu di daily ya, tadi di daily MA20. Tuh, which is kayaknya masih lumayan lama gitu ya. Dan buat kalian yang lebih ya nggak terlalu agresif tapi nggak terlalu pengen ultra konservatif juga, ya bisa yang medium. Lu bisa beli di $65 lebih 45 sen gitu ya. Jadi ya lumayan jauh ya. Kalau sekarang MA20 kan masih di sini $64. Kalau di 4 hourly chart lu beli di MA50 4 hourly chart itu sekarang di 65. Ya well dibilang ekstrim sih ya nggak juga sih, cuman ya oke lah, masih masuknya ke medium ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat kalian ultra konservatif bisa tunggu pantulan di daily MA20. Buat kalian yang lebih agresif itu bisa di $68 lebih 11 sen yaitu di MA20. Dan buat kalian yang ya medium lah ya, medium risk bisa di $65 lebih 45 sen yaitu di MA50. Jadi itu kurang lebih untuk AVAX. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat Bitcoin sekarang sedang apa ya bilangnya? Dibilang galau, ya mungkin. Karena kenapa? Dia sepertinya main di price range ini sekarang, ya antara 64.000 dengan 60.000. Sudah berapa kali nih? Pum 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 pum, seperti pingpong ya. Dan kalau buat kalian yang sudah ikut DCWT gue lama, pasti sering dengar main pingpong gitu kan. Nah, ini yang sedang terjadi, main pingpong antara 64.000 dengan 60 ribuan. Kalau kita lihat kemarin weeknya cukup dalam, tapi MA20 bisa dibilang sudah melakukan PR dia sebagai sebagai support di sini ya. Jadi harganya kembali lagi naik. PR Bitcoin apa? PR Bitcoin adalah mempertahankan MA20 di daily ya. Nah, di waktu bersamaan berarti kita bisa berspekulasi bahwa MA20 ya bisa dibilang menjadi support yang cukup kuat. Jadi bisa aja kalian pasang buy limit di MA20 yaitu di $61.899 ya. Jadi bagi kalian yang apa ya masuknya mungkin ya medium risk lah ya. Ya enggak lah sih, masuknya konservatif lah ini ya. Lu bisa masuk di Bitcoin di harga 61.859. Tapi keep in mind ya, saat gue bilang kayak gini, lu harus lihat lagi karena setiap hari kalau dia terus jalan, harga akan ikutan berubah. Makanya lu harus tetap lihat chart gitu ya. Lu nggak bisa cuma patokan ngedengerin gua harga berapa terus lu pasang buy limit.
Nggak, lu harus ikutin. Karena ini akan terus bergerak harganya gitu ya. Jadi tepatnya lu bisa beli di pantulan MA20 di daily. Itu buat yang konservatif. Buat kalian yang lebih agresif, sebenarnya bisa aja beli di pantulan MA20. Seperti ini gitu ya. Tapi ya dibilang, ya balik lagi ya, masuknya lebih ke agresif. Karena ada kemungkinan bisa aja dia turun ke daerah si daily MA20 gitu ya. Which is ya yang nggak ekstrim gede sih, tapi ya boleh aja gitu ya. Jadi intinya buat kalian yang lebih konservatif bisa pasang buy limit di daerah MA20 ya. Sekarang ada di 61.899. Ya, nanti kedepannya harus cek lagi. Makanya bisa baca chart itu penting ya. Lalu selanjutnya kalau kalian yang lebih agresif ya bisa beli saat dia terpantul di MA20. Terpantul ya, jangan pasang buy limit. Jadi terpantul seperti ini. Jadi kurang lebih itu untuk Bitcoin dan overall selama dia masih hold bukan MA, saat dia berhasil masih bisa menghold 60.000 US dollars, it's still good for Bitcoin. Apalagi kalau dia bisa terus bertahan di atas MA20 yang sekarang ada di 61.899. Ya, selama dia bisa bertahan di daerah situ, it's good for Bitcoin. Oke, dan Solana. Lagi-lagi new all time high. Ya, memang luar biasa sekali Solana ya. Saking luar biasanya sampai buy limit gua nggak kena. Ya itu dia. Ya, seperti yang gue bilang ya, TA ini bukan dukun lu. TA ini bukan lu ngepet gitu ya. TA ini lu satu ilmu gitu loh, satu ilmu, satu statistik di mana ya lu harus melihat sendiri gitu ya, dan lu harus bisa perkirakan kira-kira bisa sampai kemana gitu ya. Nah, kita sekarang lihat pertanyaan adalah apakah si Solana ini akan koreksi dalam waktu dekat? Kalau menurut gue pribadi ada kemungkinan. Karena kenapa? Dia sudah masuk ke area overbought ya. Dia sudah nembus dari daily Bollinger ya, daily Bollinger Band. Walaupun kalau kita lihat weekly-nya belum sih. Weekly belum, nyaris udah mulai ngefek, tapi ada kemungkinan menurut gua ada koreksi. Nah, koreksinya kemana? Kalau menurut gua ya, ada kemungkinan bisa kena MA20 di daily. Kenapa? Karena di sini belum kena nih. Seperti yang gue bilang, kalau dia semakin satu harga ini tidak menemukan support dulu gitu, atau nggak sungkem dulu ke support terdekat, nggak kena lah minimal, itu seringkali terjadi dia akan ketarik selanjutnya gitu saat dia berusaha naik lagi ke atas. Itu saat momentum keduanya dia ada kemungkinan akan turun dulu sampai kena MA20. Jadi kalau gue pribadi sih, gue Solana bakal taruh di MA20. Nah, banyak yang berpikir gini saat gue bilang, oh di MA20 sekarang di 194, udah tinggal taruh aja buy limit di situ. Enggak, lu harus ngikutin. Kalau dia ganti hari ya pasti EMA-nya akan berubah gitu loh ya. Jadi ini gue tekenin sekali lagi, lu harus bisa baca chart. Makanya ini bukan jualan sinyal gitu ya. Ini adalah lu ngajarin lu supaya lu bisa baca chart sendiri. Ujung-ujungnya lu nanti bisa ngelakuin charting sendiri gitu. Paling ya kalau mau lihat bener atau enggak ya lu cek YouTube gua gitu. Itu yang pengen gua ajarkan gitu loh di sini. Bukan ngasih sinyal, tapi ngasih lihat probabilitas lewat technical analysis. Jadi kalau gue pribadi gue akan taruh buy limit di $194 ya di daerah situ. Karena kenapa? MA20. Apakah akan berubah? Ya berubah. Kalau besok dia naik lagi ya sudah berarti MA-nya naik ya gue pindahkan lagi buy limit gue ke atas, pindahkan lagi ke atas. Kalau dia turun gue turunkan. Gitu ya. Jadi saat gue bilang buy limit di daerah MA20 adalah lu beli ya sesuai dengan MA20 di hari itu ya. Jadi untuk Solana kurang lebih seperti itu. Tapi buat kalian ada aja kan yang selalu agresif gitu ya. Bisa aja kalau kalian agresif, bisa aja masuk di 4 hourly chart-nya paling cepat di $216. Tapi menurut gue pribadi ya, ada kecenderungan dia harus nyentuh dulu MA20 di daily gitu ya. Pasti nggak ada yang pasti ya. Tapi kalau menurut pandangan gue pribadi, kemungkinan besar akan kena dulu MA20. Jadi kalau di 4 hourly chart, ada kemungkinan lu bisa ada drawdown dulu kalau beli di daerah sini ya. Tapi baik lagi, we'll never know. Buat kalian yang lebih agresif, hajar aja di MA20 di 4 hourly chart, yaitu di $216. Jadi itu kurang lebih untuk Solana. Dan selamat bagi kalian yang sudah dengar Solana ini dari awal banget ya. Gue udah mulai rekomend Solana ini dari $80. Sekarang ya lu hitung sendiri lah, sekarang udah berapa ratus persen ya. Jadi ini juga bukti bahwa lu nggak harus beli meme coins untuk untung ratusan persen. Lu bisa beli legit coins with legit utilities dan naik ratusan persen. Ya. Dan selanjutnya Cardano, di mana kita lihat kemarin Cardano balik ke atas, di atas $2 sekarang, which is really good. Tapi PR dia belum selesai. Gue udah bilang kan ya, PR dia ada beberapa nih. Walaupun udah satu udah dikerjain sih, yaitu masuk ke dalam si daerah resisten Bibo ini ya. Dimana sebelumnya ini jadi resisten berapa kali ini? 1, 2, wah berapa kali gagal masuk, akhirnya sekarang masuk. Tapi sekarang kembali lagi ke musuh utama dari semua aset ya, terutama di
daily yang sedang lagi downtrend, yaitu adalah MA20, si tukang pukul ya. Kita bisa lihat bahwa dia bereaksi sekali dengan MA20 ya. Dia ketahan jelas sekali dengan MA20 di sini. Jadi PR Cardano selanjutnya adalah apa? Untuk menembus, dan bukan cuma menembus lebih tepatnya, close daily di atas MA20. Kalau itu terjadi, that's really good. Apalagi kalau bisa tembus juga MA50 ya. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano, dan overall sebenarnya buat kalian yang sudah cukup bersabar gitu dengan Cardano dan beli di daerah support yang gue bilang di sini, ya lagi-lagi sudah profit. Tapi balik lagi, gue masih belum bisa rekomend Cardano untuk short term trade atau trade yang medium. Karena kenapa? Ya, it's still not out of the woods gitu. Ini masih dalam posisi downtrend gitu ya. Ini masih ada duel antara MA20 dengan si support di sini ya. Di $1 lebih 91 sen gitu. Tapi buat kalian yang ingin average harga, ya gue jujurnya rada bingung sih, karena $2 juga masih belum terbukti jadi support yang cukup kuat. Jadi ya kalau sampai lu mau akumulasi harga gitu ya, paling lu pasang lagi di daerah sini aja. Karena masih ada aja kemungkinan kok Cardano bisa ke daerah sini. Walaupun ya tergantung dia PR-nya hari ini dia selesain atau enggak. Ya jadi gue ulangin, PR Cardano adalah menembus MA20. Dan kalau gue yakin sih ya, rata-rata dari follower gue di Cardano tuh udah average di bawah. Jadi ya kayaknya sih udah tenang-tenang aja. Banyaknya kemungkinan besar nggak akan nanya beli di mana lagi sih. Karena udah pada beli di bawah ya, which is good. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Kalau dia menyelesaikan PR dia dengan baik, it's gonna be good for Cardano. Dan apalagi kalau sampai weekly dia close di atas MA20, ini masih 3 hari lagi ya, close di atas 20, that's really good for Cardano. Dan itu menunjukkan bahwa Cardano siap untuk lanjut lagi ke atas. Tapi ingat, masih butuh 3 hari lebih 21 jam. Jadi itu, selalu ingat bahwa jangan terlalu fokus ke time frame yang terlalu kecil. Sejam, 15 menit, 4 jam. Lo harus coba lihat ke daily, weekly, supaya apa, lo bisa melihat secara makronya. Karena kalau kalian lihat di 1 hourly pasti pengen muntah ngelihat Cardano ya. Wah gila, hancur banget, turun terus. Atau di 4 hour chart, wah gila, turun. Tapi kalau kalian lihat di weekly, oh justru dia sekarang sedang mempertahankan support MA20 ya. Jadi itu dia pentingnya untuk zoom out. Dan selanjutnya Phantom, di mana kita bisa lihat Phantom ini kemarin did a great job ya, di mana dia berhasil meresist MA20, atau bukan meresist lebih tepatnya, menjadikan MA20 support ya. Dan buat kalian yang sudah beli di daerah MA20 sekarang lagi profit, walaupun tipis ya, tipis banget, tapi still. Nah, sekarang PR terbesar dari Phantom adalah bertahan di atas MA20 ya, dan lebih bagus lagi kalau jangan cuma bertahan tapi dia mantul gitu, dia mantul ke atas. That's really good. Artinya apa? Berarti MA20 menjadi support yang kuat untuk Phantom. Nah, pertanyaannya mungkin seperti biasa, bro, beli di mana? Well, technically speaking, kalau lu sekarang ya rada telat ya. Kalau mau kemarin sebenarnya kan gue udah bahas 2 hari lalu kalau nggak, 1 3 hari lalu Phantom. Lu pasang buy limit di MA20. Nah, ini dia makanya pentingnya sekali lagi gue tekenin, lu harus ngerti cara baca chart. Karena kalau gue nggak mungkin tiap hari bahas koin yang sama, karena banyak orang lain yang minta juga koin lain mereka untuk dibahas juga secara TA-nya gitu. Jadi ya apa, kalian harus mandiri dengan cara apa? Ngerti cara baca chartnya. Itu saat gue bilang beli di MA20 daily atau lu pasang buy limit, ya udah lu pasang buy limit di daerah situ. Itu, dan kalau naik lagi ya lu ikutin naik. Kalau naik lagi lu ikutin lagi naik. Seperti itu ya. Nah, sekarang jadinya lebih tepatnya Phantom ini wait and see. Apakah dia berhasil mantul atau enggak. Kalau dia berhasil mantul, that's really good. Dan kalian bisa aja beli saat dia terjadi pantulan. Gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu, wait and see, dan congrats buat kalian yang sudah beli di MA20 daily kemarin ya. Dan selanjutnya Serum, di mana Serum ini cukup banyak yang minta update ya, karena akhirnya dia mulai nge-pump. Dan kalau buat kalian yang sudah ngikutin DCWT gue udah bilang, daerah akumulasi untuk Serum adalah di daerah sini ya. Di daerah $6 lebih 97,6 sen. Jelek-jeleknya gue bilang bisa sampai ke MA200. Nggak kena sih. Ya, jadi kalau buat kalian yang average di daerah $6 lebih 97 sen, congratulations ya. Yang buat yang pasang buy limit di 200, nyaris kena tapi nggak kena ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti biasa, Bang, beli di mana? Kalau gue pribadi sih, gue lebih nyaman andaikan Serum ini lu tambah di daerah $7 lebih 89 sen, yaitu di MA50 ya. Nih, yang warna biru. Jadi kalian sebenarnya lebih bagus lagi kalau kalian ngikutin lagi, karena gue nggak bisa tiap hari bahas spesifik koin yang lo mau, karena ada banyak yang ngantri, banyak yang mau dibahas TA-nya gitu dari kripto-kripto lain gitu. Jadi paling bagus adalah lo bisa charting sendiri juga,
Dan yang paling lu tanya, makanya lu masuk grup gua juga, lu masuk grup gua ya lu boleh aja tanya. Selama waktu gua lagi senggang ya gua coba jawab aja, gitu ya. Jadi ini sekarang di $7.89. Nah, buat kalian yang bukan lebih agresif ya, karena kalau mau ngomong di 4 hour chart pun sekarang malah technically speaking EMA 20 lebih rendah, ya di $7 lebih 77 sen. Jadi kayak ini rada unik. Semuanya konservatif. Kalau ngambil mau di 4 hourly pun ataupun di daily pun dua-duanya konservatif ya. Jadi intinya di daerah situ, di $7 lebih 70-an sampai $7 lebih 80-an ya. Kurang lebih di daerah situ untuk Seru. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.